Struktur bangunan. Oleh Claudius Fovinci Salmes, NPM 20232201088. Pengertian struktur. Struktur pada bangunan dapat diartikan sebagai tulang-tulang rangka pada badan manusia. Dengan adanya rangka tersebut, maka badan manusia dapat tegak berdiri dan berfungsi menjalankan pekerjaan dengan sempurna. Pada bangunan, struktur merupakan kerangka sosok bangunan keseluruhan yang memungkinkan bangunan berdiri sempurna. Pada dasarnya, struktur bangunan dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu, struktur pemikul beban bangunan, yang terdiri atas pondasi dengan segala perlengkapannya, rangka bangunan, yang meliputi penyangga, lantai, atap, dan bagian-bagian bangunan lainnya. Perancangan bangunan biasanya dimulai dari perancangan denah dan diikuti dengan tampak dan potongannya. Perancangan struktur biasanya belakangan, setelah dikaitkan dengan rancangan potongan bangunan, tetapi hal tersebut tidak selalu berlaku demikian. Ada kalanya perancangan struktur bangunan tersebut dilakukan secara simultan, bersamaan tahap pemikirannya dengan tahap pemikiran denah, tampak, dan potongan bangunan. Mengenai cara mana yang paling tepat, sangat tergantung dari masing-masing perencana, biasanya tergantung pula pada jenis bangunan yang harus dirancang, terlepas dari langkah manapun yang akan kita lakukan lebih dahulu. Sebaiknya antara struktur dan denah tampak potongan bat diciptakan adanya keterpaduan yang matang, sehingga hasil akhir rancangan yang kita dapatkan benar-benar merupakan rancangan yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi perancangan maupun strukturnya. Anatomi struktur. Struktur bagi bangunan merupakan sarana untuk menyalurkan beban dan akibat penggunaan dan/atau kehadiran bangunan ke dalam tanah. Studi tentang struktur menyangkut pemahaman prinsip-prinsip dasar yang menunjukkan dan menandai perilaku objek-objek fisik yang dipengaruhi oleh gaya. Studi tentang struktur dalam hubungannya dengan bangunan juga menyangkut penanganan pokok persoalan yang lebih jauh tentang ruang dan ukuran. Kata-kata ukuran, skala, bentuk, proporsi, dan morfologi semuanya merupakan istilah yang biasa ditemukan dalam perancangan struktur. Teknologi sistem struktur dan pendekatan konstruksional, pada proses desain, kita harus selalu melihat secara rinci alternatif-alternatif khusus. Hanya dengan cara demikian kita dapat memahami segala implikasi dari berbagai alternatif, dan membuat pilihan yang rasional mengenai struktur akhir yang akan digunakan. Pada taraf tersebut, perencana akan berhubungan dengan hal-hal mengenai sistem konstruksi dan material. Perencana harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang pendekatan secara konstruksional. Cara yang sangat berguna dalam mengelompokkan beragam sistem struktur adalah didasarkan atas perilaku material yang digunakan pada struktur. A. Konstruksi kayu. Sistem utama. Hampir semua sistem struktur yang menggunakan kayu sebagai material dasar dapat dikelompokkan ke dalam elemen linear yang membentang dua arah. Rangka ringan, elemen kulit bertegangan, stressed skin elements, balok kubus, konstruksi kayu berat, rangka batang, plat lipat dan panel pelengkung. B. Konstruksi beton bertulang. Sistem utama beton bertulang adalah material yang sangat banyak digunakan dan selalu merupakan jenis elemen struktural yang kaku. Slab dan balok. Konstruksi plat datar, flat plate construction, konstruksi slab datar, slab wafel, elemen beton pracetak. C. Konstruksi baja. Sistem utama, balok, konstruksi komposit. Pelengkung struktur kabel. Sekian saja video yang dapat saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah komputer dasar. Saya Claudius Fovinci Salmes, memohon maaf bila ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Terima kasih.